Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji, untuk sama-sama mendengarkan kajian di pesantren Ramadan di Habib Official Channel ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya di dalam berpuasa itu ada kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesunahan-kesunahan ini merupakan adab juga di dalam berpuasa. Ya, tentunya kesunahan-kesunahan yang diajarkan Nabi itu sangatlah banyak sekali. Tetapi kita akan sebutkan sebagian daripada kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kita sedang berpuasa. Masyarul hadirin al mustami'in rahimakumullah. Yang pertama yang disunnahkan di saat kita berpuasa itu adalah sahur. Ya, sahur itu sunnah. Sahur itu sunnah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan, kata baginda Nabi Muhammad. Ya. Bahkan Nabi pun juga mengajarkan di dalam bersahur itu agar memakan makanan yang menyehatkan. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya nikmas sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Ya, kurma adalah buah yang sangat menyehatkan. Nabi mengajarkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk cintanya beliau kepada kita. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasannya sahur itu sunnah dan memakan kurma itu sunnah, kesunahan yang lain. Jadi ketika kita memakan sahur, makan apapun itu diniatkan untuk sahur, maka itu adalah sebuah kesunahan. Ketika sahur kita makannya kurma, maka itu adalah kesunahan yang lain yang kita ikuti daripada jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saking pentingnya sahur ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam maknanya beliau bersabda, hendaknya kita bersahur walaupun hanya dengan seteguk air atau hanya dengan segelas air. Ya, saking pentingnya sahur ini. Kemudian kesunahan juga di dalam sahur, ya, yang mendapatkan pahala yang lain pula, yaitu adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur sampai waktu yang sekiranya tidak terlalu mepet dengan waktu fajar. Ya, kurang lebih Nabi Muhammad SAW itu beliau ketika bersahur, kemudian setelah selesai bersahur, beliau membaca 50 ayat daripada surat Al-Baqarah yang kurang lebih memakan waktu sekitar 10 menitan. Nah, yang disunnahkan atau mungkin yang sering kita dengar di istilah orang Indonesia adalah imsak. Ya, itu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa 10 menit sebelum masuknya waktu fajar. Ya, tentu ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak ada pelafalan khusus, penyebutan khusus tentang kalimat imsak ini. Kemudian di antara kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah ta'jilul fitr, ya, menyegerakan di dalam berbuka. Ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, hendaknya kita langsung berbuka. Ya, dan ketika berbuka pun Nabi mengajarkan kita mulailah dengan yang manis-manis. Ya, di antaranya dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis seperti buah-buahan. Kalau tidak ada sesuatu yang manis seperti kurma dan buah-buahan, maka berbukalah dengan sesuatu yang manisnya itu buatan. Ya, seperti yang kita ketahui, sirup, susu dan lain sebagainya. Kemudian kalau seandainya kita tidak menemukan hal-hal yang manis juga meskipun manisan itu buatan, maka disunnahkan untuk berbuka dengan segelas air putih. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam berbuka juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa. Ya, karena
Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ya, 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama kata Nabi apa? As-shaimu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kemudian wal imamul adil wal madlum. Orang yang kedua adalah imam yang adil, dan yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Makanya sangat dianjurkan sekali untuk kita berdoa. Ya, diajarkan oleh para ulama, doa yang sudah masyhur kita dengar meskipun datangnya bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW, namun itu menunjukkan daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Nabi Muhammad sendiri ketika berbuka puasa beliau membaca doa dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Makanya oleh para ulama digabungkan dua doa tersebut, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kemudian di antara kesunahan-kesunahan atau adab yang diajarkan di saat kita berpuasa adalah memperbanyak melakukan ibadah. Ya, seperti halnya sedekah, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, umroh, menziarahi baginda Nabi Muhammad SAW, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Seperti halnya juga sholat tarawih di bulan suci Ramadan disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah penjelasan lebih lanjutnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.